Nah, di sini kita lihat ya, theta itu kan ada di bawah sini ya. Berarti theta itu kan ada di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan trigonometri. Kalian bisa pakai sin, cos, atau tangan. Di sini saya akan coba pakai sin ya. Kita akan coba pakai sin theta. Nah, sin theta itu kan depan dibagi miring ya, atau disebut demi. Nah, depannya itu kan di sini 0,4 ya kan. Depannya 0,4. Terus miringnya itu 0,5. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya itu sama dengan 0,8. Jadi nilai sin theta itu sama dengan 0,8. Nah, di sini kan kita pengen mencari nilai tetanya, ya kan? Nah, berarti kalau kita pengen mencari nilai tetanya, di sini bisa kita tulis di sebelah sini ya. Di sini kan kita udah dapat nih sin theta itu sama dengan 0,8. Nah, berarti kalau pengen mencari nilai tetanya, theta itu sama dengan arc sin buka kurung 0,8 gitu. Atau kalau teman-teman pengen menghitung di kalkulator, teman-teman bisa klik shift. Habis itu teman-teman klik sin. Habis itu teman-teman masukin nilai 0,8-nya. Nah, kalau teman-teman pengen menghitung pakai kalkulator, teman-teman bisa pakai yang ini gitu. Nah, ini kalau kita udah hitung pakai kalkulator, kita akan mendapatkan hasil bahwa nilai tetanya itu sama dengan 53,1 derajat. Gitu. Jadi nilai tetanya itu 53,1 derajat. Nah, sekarang kalau kita udah mendapatkan nilai tetanya, nilai teta itu bisa kita masukkan ke dalam cos ini, kita bisa masukkan ke dalam sin ini. Gitu ya. Sekarang kita coba lanjutkan. Di sini kita lanjutkan ya. Kita cari vektor E1 dan kita cari vektor E2 gitu ya. Sekarang kita cari vektor E1 dan vektor E2. Nah, cara nyarinya gimana nih? Nah, kita coba lihat dulu ya vektor E1. Vektor E1 itu sama dengan E1 di sumbu X ditambah E1 di sumbu Y. Gitu. Nah, kalau vektor E2 gimana? Vektor E2 itu artinya E2 di arah sumbu X ditambah E2 di arah sumbu Y. Nah, sekarang kita coba lihat dulu vektor E1. Di sini vektor E1 kan ini ya. E1 ini kalau kita lihat ini tuh nggak ada nilai di sumbu X. Ya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai E1X itu nilainya nggak ada ya, sama dengan 0. Karena di sini tuh S1 ini hanya berada di sumbu Y aja, gitu ya. Jadi S1X-nya itu 0. Nah, tapi kalau S1Y-nya gimana nih? Nilai S1Y-nya berapa? Nah, nilai S1Y-nya itu sama dengan nilai S1 ini, gitu ya. Jadi nilai S1Y-nya itu sama dengan nilai S1. Nah, nilai ini akan kita masukkan ke dalam sini. Kita masukkan ya, S1X nilainya 0, terus S1Y itu nilainya E1, gitu. Terus kita sama dengan, kita masukkan nilai S1-nya. Nilai S1 itu nilainya ini ya, 3,9 dikali 10 pangkat 5. Jadi kita tulis 3,9 dikali 10 pangkat 5. Satuannya Newton per Coulomb. Nah, terus di sini juga teman-teman jangan sampai lupa ya. Di sini karena ini itu di arah sumbu X, maka kita kasih I. Yang ini karena di arah sumbu Y, kita kasih J. Ini kan vektor ya, maka kita harus tulis I dan J-nya. Ini I, ini J, gitu ya. Nah, ini berarti hasilnya itu yang J. Gitu. Nah, ini itu nilai vektor E1-nya. Sekarang kita akan coba lihat vektor E2-nya. Nah, di sini kan ada E2X. E2X itu kita udah tahu nih, nilainya itu E2 cos theta. Jadi di sini bisa kita tulis E2 cos theta. Tetanya itu kan 53,1 derajat gitu ya. Ditambah E2Y. E2Y itu kan ini ya, nilainya E2 sin theta. Jadi kita tulis di sini E2 sin theta. Tetanya itu 53,1 derajat gitu. Nah, terus di sini perlu teman-teman perhatikan ya, bahwa kalau kita lihat di sini E2Y-nya itu ke arah bawah.
Oke, E2Y-nya itu ke arah bawah. Artinya nilai E2Y-nya itu menjadi minus gitu ya. Jadi di sini kita tulis minus ya di bagian E2Y-nya. Nah, ini tuh berubah menjadi minus karena kita mengikuti aturan vektor ya. Jadi kalau arahnya itu ke atas atau ke kanan, maka nilainya plus. Tapi kalau arah vektornya itu ke bawah atau ke kiri, maka nilainya negatif. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini E2Y ini arahnya ke bawah, makanya di sini nilainya negatif. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja nilai-nilainya. E2 itu nilainya kan 1,8 dikali 10 pangkat 5. Kemudian di sini dikali cos 53,1. Kemudian dikurang E2. E2 itu nilainya 1,8 dikali 10 pangkat 5. Kemudian dikali sin 53,1. Nah, yang ini kalau kita hitung, ini itu hasilnya sama dengan 1,08 dikali 10 pangkat 5. Kemudian dikurang yang ini, itu kalau kita hitung hasilnya 1,43 dikali 10 pangkat 5. Gitu ya. Nah, kemudian di sini perlu teman-teman perhatikan, karena ini itu vektor dan ini itu di arah sumbu X, maka kita kasih I. Yang ini arah sumbu Y, maka kita kasih J. Yang bawahnya juga kita ikuti ya, dikasih I, dikasih J, dikasih I, dikasih J. Ini dikasih I, yang ini dikasih J. Terus satuannya Newton per kolom. Nah, karena kita udah mendapatkan nilai vektornya, sekarang kita masuk ke langkah yang terakhir ya teman-teman. Nah, langkah yang terakhir adalah kita menghitung nilai medan listrik di titik P. Gitu ya. Di sini langkah yang terakhir kita cari nilai medan listrik di titik P. Gitu. Nah, medan listrik di titik P itu sama dengan vektor E1 ditambah vektor E2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja ya nilai-nilainya. Vektor S1 nilainya itu ini ya, nilainya itu 3,9 dikali 10 pangkat 5 arah J. Kemudian ditambah vektor E2. Vektor E2 itu nilainya ini ya. Jadi di sini kita masukin yang pertama itu 1,08 dikali 10 pangkat 5 arah I. Gitu ya. Kemudian di sini kita lanjutkan di bawah sini ya. Dikurang 1,43 dikali 10 pangkat 5 arah J. Gitu. Nah, ini nilai dari vektor E2-nya. Nah, ini bisa kita hitung ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang bisa kita operasikan. Yang ini kan ada vektor J ya. Di sini ada vektor J. Gitu. Jadi ini bisa kita kurang nih. Gitu ya. Jadi yang kuning ini bisa kita kurang. Nah, di sini kita tulis dulu yang arah I-nya dulu ya. Jadi kita tulis 1,08 dikali 10 pangkat 5 I. Kemudian yang ini, yang kuning ini kita kurang nih. Kalau kita kurang hasilnya itu menjadi plus 2,47 dikali 10 pangkat 5 arah J. Jadi ini besar medan listrik di titik P. Satuannya jangan lupa ya, satuannya itu Newton per kolom. Gitu. Nah, ini besar medan listrik di titik P-nya. Nah, kalau teman-teman pengen menghitung nilainya aja tanpa ada vektor I dan vektor J ini, teman-teman bisa gunakan kayak gini ya. Jadi ini tinggal teman-teman akarkan aja ya. Jadi yang ini, ya kan, yang ini itu teman-teman akarkan, dipangkatkan 2, ditambah yang ini ya, yang ini teman-teman akarkan, dipangkatkan 2. Gitu. Nanti teman-teman akan mendapatkan hasil nilai medan listrik di titik P tanpa vektor I dan tanpa vektor J. Gitu. Mungkin ini aja ya pembahasan kita di soal nomor 2 tipe yang B. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.